warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Sinta Khairunisa Nurul Amin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup dan pemikiran Ikhwan As-Sofa untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Islam. Sejarah Ikhwan As-Sofa. Ikhwan As-Sofa atau Persaudaraan Suci merupakan perkumpulan rahasia ilmuwan Islam. Organisasi ini terletak di Basrah, Irak yang saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Namun, ada pula yang mengatakan organisasi ini bertempat di Basrah, Suriah. Perkumpulan rahasia ini bahkan tidak diketahui kapan tepatnya mereka berdiri. Perkumpulan ini juga diperkirakan aktif pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-10. Ikhwan As-Sofa mulai diketahui setelah adanya catatan Abu Hayyan atau Hindi yang hidup pada masa Ikhwan berhijrah. Sementara itu, pada abad ke-19, F. Dieterichi berpendapat munculnya Ikhwan As-Sofa ada sekitar pada tahun 961 sampai 986. Pendapat itu berdasarkan laporan leksikografi di zaman Haji bin Khalifah dan kehadiran sejumlah sejak dari Al-Mutanabi pada tahun 965. Nama lengkap kelompok ini adalah Ikhwan As-Sofa wa Khullan Al-Wafa wa Ahlham wa Abna Al-Majd. Ignaz Jihad yang merupakan ilmuwan Islam dari Hungaria berpendapat sebuah nama yang diusulkan untuk mereka berasal dari sebuah cerita fabel dari Indonesia Persia berjudul Kalila wa Dimna. Diwan, salah satu ilmuwan lain berpendapat penamaan kelompok sesuai dengan tujuan mereka membuat ensiklopedia Ikhwan As-Sofa, yakni keselamatan jiwa melalui pencapaian pengetahuan dan pemurnian hati. Catatan Abu Hayyan atau Hindi menyebut ada sejumlah tokoh dalam kelompok Ikhwan As-Sofa. Beberapa di antaranya adalah Abu Sulaiman Al-Busti, dikenal sebagai Al-Muqaddasi, Ali Harun Al-Janzani, Muhammad Al-Nahjuri, Al-Mihrazani, Al-Haufi, dan Zaid ibn Rifai. Nah, nama-nama itu diyakini sebagai anggota kunci Ikhwan As-Sofa, sekaligus penulis Rasail Ikhwan As-Sofa atau ensiklopedia Ikhwan As-Sofa. Nah, Ikhwan As-Sofa mengeluarkan 52 rasail atau himpunan surat atau ensiklopedia. Nah, pada sekitar abad ke-9 sampai dengan abad ke-10, 52 rasail ini terbagi menjadi 4 kelompok. Nah, yang pertama berisi 14 risalah matematis tentang angka meliputi teori angka, geometri, astronomi, geografi, musik, seni, etika, dan logika. Kelompok 2 berisi 17 risalah yang membahas ilmu alam, bahasan mengenai bentuk, pergerakan, waktu, semesta, angkasa, korupsi, meteorologi, mineral, tanaman, hewan, manusia, hingga permasalahan hidup mati dibahas dalam tulisan ini. Nah, dalam beberapa sumber, tulisan dalam kelompok ini mengarah pada karya Aristoteles. Lalu kelompok yang ketiga berisi 10 risalah. Nah, di sini membahas mengenai masalah-masalah psikologis rasional. Bagian ini membahas prinsip-prinsip intelektual, intelektus sendiri, universalisme dalam makrokosmos pengetahuan dan sesuatu yang tidak terlihat. Periode era keyakinan, kebangkitan, sebab akibat hingga pemaparan.
Lalu yang terakhir kelompok 4 berisi 14 risalah yang membahas cara mengenal Tuhan, akidah dan pandangan hidup Ikhwan As-Shoffa, sifat hukum ilahi, kenabian, tindakan-tindakan makhluk halus, jin dan malaikat, rezim politik, dan terakhir hakikat ulul aljibat dan imajin. Lalu selanjutnya mengenai pemikiran Ikhwan As-Shoffa. Yang pertama yaitu filsafat alam. Sebagaimana Al-Farabi, Ikhwan As-Shoffa juga menganut paham penciptaan alam oleh Tuhan melalui cara emanasi. Namun, paham emanasi mereka berbeda dengan paham emanasi Al-Farabi. Menurut paham emanasi mereka, Tuhan itu memancarkan akal universal atau akal aktif. Akal universal memancarkan jiwa universal. Pemikiran yang kedua yaitu filsafat angka, membaca selintas teks Rasail dan menemukan bahwa betapa besar perhatian Ikhwan pada angka. Sebaliknya, seseorang mempelajari terlebih dahulu matematika dan bilangan sebelum mempelajari cabang-cabang pengetahuan lain yang lebih tinggi seperti fisika, logika, dan ketuhanan. Ikhwan memegang keyakinan Pythagorean bahwa sifat dasar hal-hal yang diciptakan adalah sesuai dengan sifat dasar bilangan-bilangan dan menyatakan inilah mazhab pemikiran Ikhwan kami. Lalu yang terakhir filsafat agama. Nah, di bidang keyakinan praktis, Ikhwan As-Shoffa membicarakan tentang agama dan hukum-hukum. Ikhwan As-Shoffa tidak merasa puas terhadap agama-agama yang ada. Namun demikian, mereka menekankan kepada setiap orang untuk memilih salah satu agama. Nah, menganut agama yang tidak sempurna lebih baik daripada menjadi kafir. Kenapa? Ya, sebab menurut mereka dalam setiap agama terdapat unsur kebenaran. Nah, Ikhwan As-Shoffa ini yang memandang Islam itu sebagai agama terbaik atau par excellence, agama yang paling baik dan sempurna dari segala agama. Nah, Ikhwan memandang semua agama memiliki kebenaran yang harus dihargai. Oleh karena itu, tidak ada fanatisme terhadap kelompok agama tertentu, sehingga para pengikutnya bisa mempelajari pengetahuan dari agama mana saja. Nah, hanya saja mereka mengklaim bahwa agama Islam adalah agama yang terbaik. Sekian penjelasan dari saya mengenai biografi dan pemikiran Ikhwan As-Shoffa. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang rinci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.